Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Yuts, kembali lagi di Droscourt, Daily Reminders of Oscourt. Pada episode kali ini, yaitu episode keempat, aku bakal ngasih tau kalian semua tentang tetap produktif selama berpuasa di bulan Ramadan. Seorang muslim diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, karena berpuasa di bulan Ramadan termasuk dalam rukun Islam. Dan kita itu berpuasa di bulan Ramadan itu kurang lebih dalam jangka waktu 12 jam. Karena hal tersebut, banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang membuat alasan, aduh ini puasanya kurang lebih 12 jam, capek banget gak sih, lelah banget gak sih. Kita tuh gak bisa jadinya kalau misalnya mau berkegiatan untuk melakukan kegiatan produktif tuh gak bisa, karena aku udah capek banget. Padahal berkegiatan produktif di bulan Ramadan itu bagus banget, karena bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Kalau kita melakukan hal yang baik, itu pasti akan memberi kita banyak pahala dan banyak manfaat. Terus gimana supaya kita bisa tetap mood, tetap fit, dan tetap bersemangat selama bulan Ramadan? Oke, aku bakal ngasih tau kalian gimana sih cara supaya kita tetap produktif walaupun sedang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu membuat to-do list. Ya, membuat to-do list. Bayangin kita lagi berpuasa, dan ketika kita berpuasa itu kita punya banyak banget kegiatan. Sehingga pas kita punya kegiatan itu, ada beberapa kegiatan yang gak kita kerjain. Terus bayangin gak kita kerjain, terus kita jadi capek. Kayak kok bisa sih gak kerjain? Ini aku harus gimana? Gitu. Untuk bisa menghindari hal tersebut, kita bisa membuat to-do list. Terus membuat to-do listnya gimana? Pertama, kita harus mengumpulkan kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan hari itu, dan kita susun dari yang paling prioritas sampai yang gak prioritas. Nah, dengan kita membuat to-do list, itu bisa membuat kita mengerjakan semua kegiatan yang akan kita lakukan hari itu. Dan kalau kita buat to-do list, berarti kita bisa jadi kembali produktif dong. Untuk itu, yang pertama ialah membuat to-do list. Yang kedua, yaitu membuat target selama bulan Ramadan. Dengan kita membuat target, itu bisa membuat kita itu termotivasi untuk melaksanakan berpuasa menjadi lebih aktif lagi dan lebih produktif lagi selama berpuasa. Contohnya, misalnya aku punya target yaitu khatamin Al-Quran. Nah, dengan aku punya target khatam Al-Quran itu, maka aku harus bagi per harinya. Kalau aku 1 bulan ingin 1 kali khatam Al-Quran, maka harus bagi per harinya, yaitu 1 juz 1 hari. Terserah mau baca apapun itu, yang penting dalam 1 hari aku bakalan nyelesain 1 juz. Nah, dengan aku membuat target tersebut, aku bisa lebih bersemangat lagi, bisa lebih aktif lagi dalam berpuasa. Kok bisa aku lebih bersemangat lagi? Karena aku bisa lebih bersemangat lagi untuk mencapai target yang ingin aku capaikan, yang ingin aku selesaikan. Maka dari itu, yang pertama ialah membuat to-do list. Nah, membuat to-do list ini kita bisa membuat to-do list juga dari target. Target kita ingin atau 1 Al-Quran dibagi menjadi per hari, yaitu baca 1 juz 1 hari. Nah, baca 1 juz 1 hari itu bisa kita masukkan ke dalam to-do list. Jadi tetap saling berkaitan. Jadi ingat ya, yang pertama membuat to-do list, yang kedua membuat target selama bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan tubuh. Sebagai pemilik badan, kita tuh kan punya tubuh kita sendiri, maka kita tuh tahu apa sih yang bagus untuk tubuh kita, apa sih yang gak bagus untuk tubuh kita. Supaya kita terhindar dari berbagai penyakit selama bulan puasa, kita bisa menghindari. Yang pertama ialah memakan makanan yang kurang sehat, dan yang kedua yaitu berkegiatan yang terlalu berat dan menghabiskan terlalu banyak energi. Terus apa sih kegiatannya? Itu bisa seperti badminton. Badminton itu bagus, itu adalah sebuah olahraga. Tapi kalau kita lakukan badminton ketika kita berpuasa, itu bisa membuat kita haus. Kan gak lucu ya, kita habis badminton kehausan terus kita mokel, kita buka puasa, kan gak lucu. Maka dari itu kita harus tetap makan makanan yang sehat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang ringan-ringan saja untuk supaya puasa kita itu bisa tetap berjalan lancar. Karena kalau tubuh kita sehat, maka kita bisa melakukan kegiatan tersebut secara maksimal dan bisa tetap produktif selama bulan puasa. Yang keempat yaitu tetap aktif dalam berolahraga ringan. Contoh olahraga ringan itu seperti apa? Contohnya itu bisa seperti kita jalan kaki mengitari perumahan. Dan yang kedua yaitu senam ringan. Senamnya gak berat-berat, cukup senam ringan yang bisa mengeluarkan keringat yang tidak cukup banyak. Yang penting keluar keringat dan bisa membuat tubuh kita bisa menjadi sehat.
Karena kalau kita tetap olahraga, itu berarti tubuh kita tuh bisa menjadi lebih sehat. Dan sama seperti poin yang ketiga tadi, kalau tubuh kita sehat, kita tuh bisa lebih maksimal lagi dalam menjalankan kegiatan dan bisa kembali produktif walaupun sedang berpuasa. Yang kelima, yaitu berbuka puasa dengan hidangan ringan. Jangan jadikan berbuka puasa sebagai ajang untuk balas dendam, karena kita itu sudah berpuasa selama kurang lebih 12 jam. Dan ketika kita berpuasa, itu kita kan pasti nahan haus, nahan lapar, nahan semuanya kita tahan supaya nggak melakukan kegiatan-kegiatan yang buruk. Terus kalian buka puasa dengan makan makanan yang berat, terus makannya baik banget, kalian makan baik banget. Jangan lakukan hal tersebut, karena ketika kalian berbuka puasa, itu lebih baik makan makanan ringan. Ya, kalian bisa makan buah, makan sayur, pokoknya makan makanan yang sehat. Karena kalau kalian makan makanan yang terlalu berat, itu bisa membuat kalian capek, bisa membuat kalian begah. Nah, kalau udah terjadi dua hal ini, kalian bisa males banget untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Nah, kalau udah males, berarti kalian nggak bisa lagi tuh untuk produktif di hari tersebut. Maka dari itu, berbuka puasa dengan hidangan yang ringan saja. Dan poin yang keenam, yaitu poin yang terakhir, ialah istirahat dan cukup. Memang puasa bukan sebagai halangan kita untuk tetap berkegiatan, untuk tetap produktif. Namun jangan paksakan tubuh kita ini untuk selalu berkegiatan, karena pasti tubuh kita ini capek. Tubuh kita capek, mental kita capek. Maka dari itu kita harus tetap istirahat dan cukup. Kalau misalnya kita nggak istirahat cukup, kita bisa kehilangan banyak energi dan jadi nggak semangat untuk melakukan kegiatan di esok harinya. Namun kalau kita istirahat yang cukup, kita bisa mengembalikan energi-energi yang telah terkuras, ya kan? Kita istirahat terus kita mengembalikan lagi energi-energi tersebut sehingga kita bisa bersemangat kembali. Dan itu ialah cara supaya kita bisa tetap produktif. Yang pertama ialah membuat to-do list, yang kedua membuat target selama bulan Ramadan, yang ketiga menjaga kesehatan tubuh, dan yang keempat tetap aktif dalam olahraga ringan, dan yang kelima berbuka dengan hidangan yang ringan, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu istirahat yang cukup. Sekian yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu tonton video Droscott selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.